Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 SS22. Di sini kita akan membahas proyek PJBL kita, yaitu dengan tema Lingkungan hidup. Selamat menyaksikan. Kesadaran lingkungan masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari perilaku publik yang belum mencerminkan kepedulian terhadap sampah, di mana 72% masyarakat masih tidak peduli terhadap pengelolaan sampah. Survei Goodstart tahun 2024 juga menunjukkan adanya gap besar antara pengetahuan dan tindakan. Meskipun 83% responden memahami dampak buruk sampah sembarangan, hanya 48,9% yang benar-benar membuang sampah pada tempatnya. Penelitian dalam dokumen kajian yang kami analisis menunjukkan bahwa ketidakmerataan pengetahuan lingkungan sebagai faktor penyebab. Sebanyak 62% masyarakat memiliki kesadaran sedang hingga rendah, terutama kelompok dengan pendidikan dan ekonomi lebih rendah yang akses informasinya terbatas. Ketimpangan ini menegaskan bahwa edukasi lingkungan belum merata dan perlu ditingkatkan secara inklusif. Berdasarkan kondisi tersebut, kami menginisiasi proyek ternak sampah melalui kanal edukasi di YouTube, Instagram, dan TikTok untuk menjangkau berbagai kelompok secara cepat dan mudah. Melalui pendekatan ini, kami berharap edukasi lingkungan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mendorong tindakan nyata, sehingga dapat meningkatkan literasi, kepedulian, dan partisipasi masyarakat menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Program ternak sampah dilaksanakan pada 3 hingga November 2025 sebagai upaya meningkatkan literasi lingkungan dan mengatasi ketidakmerataan edukasi publik. Program ini dibagi menjadi 3 cabang utama yang terdiri dari edukasi melalui media sosial, aksi bersih lingkungan, dan inovasi daur ulang sampah plastik. Pendekatan 3 dimensi ini dipilih karena masalah lingkungan membutuhkan kombinasi pengetahuan, tindakan langsung, dan pemberdayaan masyarakat. Edukasi masyarakat melalui media sosial. Sebagai langkah awal, kami memproduksi 10 video edukasi pendek mengenai isu lingkungan modern seperti sampah plastik, polusi cahaya, dan lain-lain. Produksi dilakukan melalui proses riset, penulisan naskah sederhana, perekaman voice over, dan editing sebelum diunggah ke YouTube, Instagram, dan TikTok. Dalam 17 hari, hasilnya sangat positif. 10 video terbit, 102 subscriber, lebih dari 13.800 penonton, jangkauan hingga Indonesia dan Malaysia, serta berbagai komentar positif. Setiap video juga konsisten mencapai lebih dari 1.000 penonton, menunjukkan bahwa literasi lingkungan yang dikemas menarik dapat menjangkau publik dengan lebih efektif. Aksi bersih lingkungan. Selain edukasi digital, kami juga melakukan aksi bersih-bersih di asrama PKU Gedung C2 bersama 4 anggota tim. Kami membantu penghuni menata ulang kamar dan area sekitar yang sebelumnya dipenuhi sampah. Dalam satu sesi, terkumpul lebih dari 4 karung sampah didominasi plastik dan kertas. Seluruh proses didokumentasikan dalam foto dan video sebagai bukti kegiatan dan edukasi lanjutan. Dampaknya terlihat jelas, lingkungan menjadi lebih rapi dan nyaman, penghuni memberikan banyak apresiasi, dan sebagian mengakui bahwa aksi ini meningkatkan kesadaran mereka dalam mengelola sampah. Daur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai. Pada cabang ketiga, kami membuat produk hiasan dari sampah plastik dengan metode dirangkai. Video edukasi tentang proses ini kami juga jadikan materi tambahan untuk menunjukkan bahwa sampah dapat memiliki nilai guna dan nilai estetika ketika diolah dengan kreativitas. Meskipun video daur ulang belum mendapatkan respon signifikan, kegiatan ini tetap penting sebagai langkah awal memperkenalkan masyarakat pada konsep sirkular ekonomi, yaitu memanfaatkan kembali sampah sebagai bagian dari sistem ekonomi berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ternak sampah berhasil meningkatkan literasi dan kepedulian lingkungan melalui edukasi digital, aksi bersih-bersih, dan kegiatan daur ulang. Program ini menunjukkan bahwa langkah sederhana dapat memberi dampak nyata bagi lingkungan. Kedepan, kami merencanakan untuk terus memproduksi konten edukasi, berkolaborasi dengan komunitas, dan mengembangkan inovasi daur ulang agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak orang. Setelah melakukan analisis literatur dan aksi, kami menyadari bahwa masih banyak mahasiswa yang abai tentang kebersihan lingkungannya. Ini membuat kami merasa bahwa literasi lingkungan perlu ditingkatkan dan disebarkan lebih luas. Terlebih, ini berhubungan erat dengan sila pertama, karena pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan kebersihan dan lingkungan. Karena dengan menjaga kebersihan dan lingkungan adalah bentuk rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Esa.